Istilah yang dipakai untuk menyebutkan proses loading awal saat kita menghidupkan sebuah komputer. Untuk mengaktifkan komputer, minimal dibutuhkan 3 komponen, yaitu hardware, software, dan user atau brainware. Hardware merupakan perangkat keras yang terdiri dari CPU, keyboard, dan perangkat pendukung lainnya. Software adalah program yang mendukung untuk operasional hardware, sedangkan user atau brainware adalah pengguna komputer. Hardware merupakan perangkat keras yang terdiri dari CPU, keyboard, dan perangkat pendukung lainnya. Software adalah program yang mendukung untuk operasional hardware, sedangkan user atau brainware adalah pengguna komputernya. Pada saat komputer dijalankan, sistem akan mencari sebuah inisial program yang akan memulai segala sesuatunya. Inisial program atau initial bootstrap bersifat sederhana dan akan menginisialisasi seluruh aspek yang dibutuhkan komputer untuk beroperasi dengan baik, seperti CPU, register, controller, dan yang terakhir adalah sistem operasinya. Kebanyakan komputer bootstrap disimpan di ROM atau read-only memory karena letaknya yang tetap dan dapat dieksekusi pada saat waktu pertama listrik dijalankan. Letak bootstrap di ROM juga menguntungkan karena yang bersifatnya read only memungkinkan dia tidak terinfeksi virus. Untuk alasan yang praktis, bootstrap sering berbentuk kecil atau tiny loader dan diletakkan di ROM yang kemungkinan akan meload full bootstrap dari bagian disk yang disebut dengan boot block. Konsep boot block ini sangat erat kaitannya dengan proses booting pada sebuah komputer. Ketika komputer dinyalakan, sistem akan mencari inisial program yang akan memulai segala sesuatu yang berhubungan dengan proses booting. Pada Pentium dan kebanyakan komputer, MBR terletak pada sektor 0 dan mengandung beberapa boot kode dan beserta tabel partisi. Tabel ini mengandung berbagai informasi, misalnya sebagai letak sektor pada setiap partisi dan ukuran partisinya. Agar bisa melakukan boot dari hard disk, salah satu partisi yang terdapat pada tabel partisi harus ditandai sebagai active partition. Boot block ini tidak selalu mengandung kernel.
Bisa saja ia berupa bootloader, misalnya Linux, dan atau Grand Unified Loader bootloader. Contoh konfigurasi sebuah inisialisasi bootloader misalnya dapat ditemukan Linux Ubuntu 5.04 yang berada pada file boot atau grup atau menu, sedangkan pada Windows XP konfigurasinya dapat ditemukan di berkas C boot ini. Dengan catatan berkas C selanjutnya ada tipe-tipe dari booting. Nah, apa aja sih tipe-tipe dari booting tersebut? Yang pertama ada cold boot, yang kedua ada warm boot, yang ketiga ada hot boot, yang keempat ada soft boot, yang terakhir ada reboot. Mari kita lakukan penjelasannya ya. Yang pertama ada cold boot. Apa itu cold boot? Cold boot itu adalah proses menghidupkan komputer yang terjadi pada saat komputer dalam keadaan mati. Cold boot dapat dilakukan dengan cara menghidupkan komputer dengan menekan tombol switch power. Boot dingin ini mendaur ulang akses memori acak komputer sekaligus juga menghapus virus-virus yang mungkin berada di dalam memori sebelumnya. Yang kedua ada warm boot. Warm boot itu adalah sebuah proses menghidupkan komputer yang terjadi pada komputer saat komputer dialiri listrik kembali dan listrik dimatikan hanya sejenak dengan tujuan mengulang kembali proses komputer dari awal. Warm boot ini biasanya terjadi disebabkan oleh software crash atau terjadi pengaturan ulang dari sistem. Atau warm boot ini bisa juga diartikan mengaktifkan kembali tanpa harus dimatikan terlebih dahulu. Misalnya dengan menekan tombol reset atau sekaligus memencet tombol Ctrl plus Alt plus Delete pada sistem operasi disk, operation system atau DOS. Restart komputer dengan menekan Ctrl plus Alt plus Del atau melakukan shutdown dan restart. Boot panas ini dapat dideteksi oleh dimanipulasi oleh virus. Yang ketiga ada hardware. Hardware ini adalah proses menghidupkan komputer yang terjadi pada yang dilakukan dengan cara dipaksa. Yang keempat ada software boot. Soft boot itu adalah proses menghidupkan komputer yang terjadi yang dikendalikan melalui sistem. Dan yang terakhir ada
reboot. Reboot ini adalah proses menghidupkan komputer yang peristiwanya mengulangi kembali sistem dari awal. Reboot ini dilakukan dengan beberapa hal, antara lain sistem tidak beraksi dalam beberapa selanjutnya. Apa itu boot personal komputer, atau bagaimana sih langkah-langkah cara ngebooting komputer tersebut? Nah, yang pertama, komputer dinyalakan terlebih dahulu. Ya, dinyalakan melalui tombol power seperti yang biasa kita lakukan. Yang kedua, pengecekan power komputer. Pada proses ini, power supply akan mengirimkan sinyal bahwa listrik yang dialirkan berjalan normal. Yang ketiga, CPU aktif. Jika power komputer normal, maka CPU otomatis aktif, yang kemudian dilanjut dengan membuat BIOS. Yang keempat, proses pengecekan hardware. BIOS akan melakukan pengecekan hardware atau POS. Yang kelima, pemuatan driver. Kartu grafis dimuat. Pada proses ini, grafis ini akan otomatis berjalan dan proses booting akan ditampilkan secara visual. Yang ketujuh, pemuatan sistem operasi. BIOS akan memuat boot sector untuk mencari sistem yang terinstall pada hardware. Yang kedelapan ada loading sistem operasi. Loading awal proses pemuatan sistem operasi. Jika Anda pengguna Windows, Anda bisa melihat logonya seperti ini. Yang kesembilan, yang terakhir, proses selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.